Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Nah, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa orang yang berharap sama Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akar-akarnya menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Jadi meskipun musim panas atau kekeringan melanda, pohon itu tetap berdiri kuat, kokoh, dan tetap berbuah lebat. Kalau diumpamakan ke dalam kehidupan kita, akar itu ya iman kita. Dan jujur saja, di kehidupan nyata sering banget kita sibuk untuk mengurusi daun-daun alias hal-hal luar kayak gaya hidup kekinian, mengejar goal dunia atau ngepoin apa yang orang lain pikirkan soal kita. Padahal kalau akar kita nggak kuat, pas ada masalah sedikit saja kita langsung goyang. Coba saudara pikirkan tentang jembatan besar yang kelihatan keren, kuat, gagah. Seperti Golden Gate Bridge. Kita bisa nikmati megahnya jembatan itu, tapi jarang orang melihat struktur bawahnya. Fondasi yang ditanam jauh ke dalam tanah. Nah, fondasi itulah yang bikin jembatan itu tetap berdiri kuat, kokoh. Walaupun ada badai, gempa, atau cuaca, dia tetap berdiri kuat. Sama dengan hidup kita. Kalau akar alias fondasi iman kita dangkal, ya siap-siap saja roboh pas cobaan datang. Namun kita terkadang suka terdistrak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting di dalam kehidupan rohani kita. Karena saat ini media sosial dan pergaulan yang fokusnya hanya pada penampilan luar. Akibatnya pertumbuhan akar kita di dalam Kristus jadi terbengkalai. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya biar akar kita di dalam Kristus itu bertumbuh dengan kuat? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, doa. Doa itu saudara ibarat ngecas handphone. Nggak mungkin kita bisa menjalani hidup on point kalau kita nggak terhubung sama Tuhan. Kedua, baca firman Tuhan. Firman itu makanan buat iman kita. Kalau cuma kasih makan hati kita sama hal-hal duniawi, kayak scrolling media sosial non-stop, nah iman kita bakal kering, kerontang. Mulailah baca Alkitab. Walaupun cuma 5-10 menit sehari. Yang ketiga, komunitas rohani. Jangan sok jalan sendiri. Teman-teman yang cinta Tuhan itu the real support system bagi kita. Mereka yang bakal bantu kamu berdiri waktu kamu mulai jatuh. Nah, jadi fokuslah Bapak Ibu Saudara. Fokus di dalam Tuhan. Jangan cuma sibuk saudaraku menghiasi daun hidupmu. Kalau iman kamu kuat, gak cuma kamu bisa berdiri kokoh waktu badai datang, tapi kamu juga bakal jadi berkat buat orang di sekitarmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.